Baik, masih bersama saya Vivi Kusuma di program Bangga Jateng. Dan pemirsa jangan lupa bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ini bisa melalui aplikasi Google Play Store yaitu di JPM Stream atau di TV digital yang lain. Begitu ya. Baik, dan masih bersama Bapak Sosiawan ini dari Bawaslu Jateng. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja nih untuk hasil kinerja pengawasan pada kampanye kali ini? Iya, terima kasih Mbak Vivi dan para pemirsa sekalian. Mungkin kalau pertanyaannya apa saja hasil pengawasannya, maka saya harus membuka data pengawasan kami sampai dengan saat ini ya, untuk Bawaslu seluruh Jawa Tengah. Jadi yang pertama yang kita awasi dalam metode kampanye pertemuan terbatas itu angkanya ada 4.349, kemudian metode kampanye pertemuan tatap muka 2.819, kemudian kami juga mengawasi alat-alat penyebaran kampanye ya dalam segala bentuknya, ya brosur, pamflet, leaflet dan seterusnya. Ini ada sebanyak 145 jenis. Kemudian pemasangan APK baliho ada 258 yang kami nilai ada dugaan pelanggarannya, ini yang kami awasi. Kemudian bentuk-bentuk kegiatan lain ini ada 1214. Jadi bentuk-bentuk lain ini banyak sekali, dan ini memang dalam tanda kutip kreativitas para peserta pemilu ya. Bisa dengan jalan sehat, bisa dengan jalan pertunjukan musik, bisa jalan dengan misalnya basar dan lain-lain ya. Itu ada 1214 kegiatan ya. Kemudian rapat umumnya hanya 27 ya, tampaknya tidak terlalu banyak digunakan kesempatan untuk rapat umum ini, kecuali pasangan capres-cawapres ya, itu tampaknya penting. Tapi kalau untuk peserta lain seperti calon-calon legislatif, DPD kok kurang dimanfaatkan. Kemudian untuk jumlah kampanye ya, yang sekali lagi sudah kita awasi semuanya, ada 8.800 dugaan pelanggaran yang kami temukan. Itu ada 201 dugaan pelanggaran, artinya kampanye-kampanye yang kami duga ada pelanggarannya. Kemudian yang kami sarankan untuk perbaikan-perbaikan, jadi ini juga bagian dari upaya pencegahan. Ini ada 78 kasus. Kemudian yang kami temukan dalam masa kampanye ini ada pelanggarannya, ini ada 24. Kemudian yang lain yang juga penting kami sampaikan kepada para pemirsa, untuk pengawasan di dunia maya atau cyber yang tadi banyak kita bicarakan, terus terang yang kami awasi ini memang lewat akun-akun resmi ya, yang memang itu sesuai ketentuan. Mereka masing-masing peserta boleh mendaftarkan 20 akun media sosialnya di KPU. Yang kami sudah cek dan awasi terhadap akun-akun peserta pemilu, ini ya, konten yang kita awasi ada 2.688 ya. Namun untuk pengawasan cyber di media sosial, akun-akun resmi mereka memang relatif sangat aman ya, atau sangat minim pelanggarannya. Namun pada tahapan kampanye ini ya, yang kami temukan di luar ya, ini ada data untuk jumlah hoax atau informasi bohong. Ini ada sejumlah 57 kasus. 57 ya, kasus. November itu 2, kemudian Desember 33, Januari 22. Ya, sesungguhnya kami juga heran ini karena upaya preventif kami sudah sangat masif ya, tetapi tetap masih ada konten-konten hoax ya, yang dilakukan oleh para peserta kampanye
terutama tim-tim mereka. Ya, kalau pesertanya sendiri memang tidak secara langsung ya. Jadi kebanyakan ini informasi-informasi hoax ini memang dibuat oleh pihak seolah-olah itu di luar tim kampanye. Baik. Ya. Kalau di angka 57 itu bisa dikategorikan sedikit, normal atau banyak, Pak? Menurut hemat saya ini masih sedikit ya dibanding dengan keriuhan di media sosial kita. Kalau 57 hanya 57 menurut saya ini sangat minim ya. Sangat minim. Iya. Tetapi yang kami deteksi ya di luar akun-akun resmi ini sesungguhnya nuansa atau keriuhan di media sosial, terutama persaingan-persaingan. Kalau saya amati ya, Mas Fendi, mungkin barangkali publik juga tahu, barangkali kita juga bisa berbeda pendapat. Memang relatif konflik tahun ini, pemilu tahun ini tidak setajam daripada beberapa tahun yang lalu ya, Pak. 2019 yang lalu, di mana hanya ada 2 paslon, itu relatif kalau sudah mendekati begini luar biasa pembelahan yang terjadi di masyarakat ya. Ketajaman persaingan itu kalau dulu kan sudah blockingnya kan jelas, ya kan? Betul. Apakah ini cebong, ini kampret, itu sedemikian masif ya, tajam sekali. Baik. Lah relatif tahun ini landai, dibandingkan dengan saya nggak tahu apakah yang lalu. Masing-masing sudah punya strategi supaya nyerempetnya ini nggak terlalu bahaya, gitu ya, Pak ya. Tapi pembelahannya dengan 3 paslon ini ternyata itu berpengaruh ya. Iya, betul. Tidak setajam pada pemilu. Iya, jadi itu yang membedakan ya, Pak ya, untuk vibe, ini secara umum ya. Iya. Untuk vibe pemilu beberapa tahun yang lalu dengan yang ini. Baik, kalau untuk momen-momen atau cerita-cerita menarik, pernah nggak sih Pak dari Pak Sosiawan menemukan hal tersebut? Barangkali di tahun ini, di pemilu tahun ini ada cerita unik atau momen yang bisa dibilang sangat mengena gitu terkait dengan pemilu kali ini. Bisa diceritakan? Dalam hal apa kira-kira ya? Selaku pengamatan Bawaslu, apa saja? Enggak, saya itu kadang yang saya kadang juga pertanyakan atau kadang saya juga bertanya-tanya, ini regulasi kita kembali kepada apa yang tadi sudah saya singgung ya. Kadang ada pelanggaran-pelanggaran yang oleh publik itu sudah nyata ya, atau sudah jelas gitu loh. Dugaan pelanggarannya, masa kayak begini nggak melanggar gitu. Misalnya Pak? Ya, misalnya ada perangkat-perangkat desa ya, yang di situ menyatakan deklarasi dukungan untuk paslon tertentu atau peserta pemilu tertentu. Ini kan sebenarnya dilarang oleh undang-undang, ya. Tetapi pada prakteknya, ya, kan mereka tidak bisa ditindak. Terutama kalau Bawaslu jangkauannya yang bisa kita lakukan, kalau itu sampai kepada proses, ya, kami proses, ya, kami telusuri dan terbukti, maka tugas kami itu hanya menyalurkan atau menyerahkan, ya, pemberian sanksi, mekanisme pemberian sanksi itu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara misalnya. Baik. Maka itu bukan ranah kita memberikan sanksi. Ini yang menurut hemat saya jadi semacam kontradiktif dengan ekspektasi publik itu. Iya, betul. Iya kan? Loh, sudah semacam itu kok. Iya. Kemana nih Bawaslu? Di mana ini? Kalau mereka hanya diperingatkan misalnya atau teguran, kan kita nggak bisa bertindak apa-apa karena ranah kita hanya memproses itu, ya, sampai menentukan bahwa itu sebuah pelanggaran, selesai, kita kemudian merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, seringkali proses di sana tidak bisa kita campuri. Iya. Begitu. Baik. Jadi kadang logika harapan ya publik itu kadang susah ekspektasinya kita, berbeda. Ekspektasinya kadang sulit untuk kita penuhi karena ya ini bentuk lubang-lubang regulasi, peraturan, perundang-undangan, ya, memang masih seperti ini. Iya. Tadi Bapak sudah menjelaskan salah satu contoh pelanggarannya adalah beberapa perangkat desa yang secara terang-terangan ya Pak ya, untuk memihak salah satu paslon. Selain itu mungkin ada lagi nggak Pak hasil temuan atau laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran tahapan kampanye pemilu? Ada, saya tidak harus menyebutkan daerahnya ya, tetapi ada bentuk pelanggaran itu penyebaran bahan kampanye di tempat ibadah.
Seperti yang dijelaskan di awal-awal tadi itu ya Pak ya. Itu kan jelas pelanggarannya. Tempat ibadah itu tidak bisa ditawar. Kalau tempat pendidikan, fasilitas pemerintah itu masih ada ketentuan lain yang mengatur. Tempat pendidikan misalnya ada kampanye, boleh di situ. Misalnya paslon ingin datang, maka di situ lembaga pendidikan atau pimpinan lembaga pendidikan itu harus memberikan izin. Yang kedua, dia bersikap adil. Kalau mendatangkan paslon satu, ya dia harus mendatangkan yang lain. Sehingga keadilannya di situ tidak boleh menggunakan, memasang, menunjukkan atribut-atribut. Tetap tidak boleh. Ya, misalnya itu memang ada ketentuannya. Demikian juga dengan fasilitas pemerintah. Gedung-gedung milik pemerintah itu bisa digunakan untuk tempat kampanye, ya asal sesuai ketentuan, ada izin. Ya, di tempat ibadah itu tidak ada toleransi sebenarnya. Digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye. Tetapi kami juga menemukan pelanggaran-pelanggaran itu menyebarkan alat peraga, brosur itu tetap saja ibadah. Kecolongan ya Pak ya. Ya, cuma sekali lagi dalam hal kalau itu masuk dugaan ranah pidana pemilu, maka Bawaslu tidak sendirian. Ada forum Gakumdu namanya, penegakan hukum terpadu, di mana di situ ada Bawaslu, ya, ada Polri atau kepolisian, dan ada kejaksaan. Ketiganya ini harus sepakat untuk memproses. Kalau tidak ada yang sepakat, maka ini tidak berlanjut proses untuk memberikan punishment atau ya penentuan ini melanggar atau tidak, atau kasus tidak bisa kita lanjutkan, proses hukumnya tidak bisa. Kalau ini harus Gakumdu harus menyepakati. Ya, ini juga salah satu menurut saya juga bagian atau celah yang perlu kita review lagi itu ya. Baik, Bapak, kalau untuk kasus seperti itu ya Pak ya, apakah bisa diselesaikan dengan cara damai atau memang harus langsung dipidanakan atau bagaimana Pak untuk sanksinya sendiri? Makanya tadi sesungguhnya upaya pencegahan itu bagi kami sudah penting, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para takmir, masjid dan lain-lain itu sebetulnya mereka semestinya sudah tahu, sudah paham bahwa tempat ibadah itu tidak boleh untuk kegiatan kampanye. Tetapi ya masih ada, saya katakan apa ya, kecolongan atau apa, mungkin ya dugaan kami bisa jadi apakah itu tidak sepengetahuan pengurus masjidnya atau pengurus tempat ibadahnya. Kan bisa Mbak, tiba-tiba ada selebaran yang sudah terserak di masjid atau di tempat ibadah yang lainnya. Bisa jadi ya. Nah, ini tergantung nanti dalam proses penelusuran itu akan dikaji ya oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota kalau itu terjadi di wilayah-wilayah. Baik, oke, terima kasih Pak Sosiawan. Kita beralih menuju ke Mas Effendi. Mas, untuk saat ini apa evaluasi dan refleksi Anda atau teman-teman media dalam proses pemilu 2024? Iya, saya kira yang pertama sudah saya sampaikan bahwa harus ada regulasi yang lebih progresif. Itu penting. Satu untuk menjangkau tahapan kampanye di media sosial, atau juga mungkin yang mengcover soal ini, mengatur soal yang di luar tim. Jadi orang-orang peserta pemilu yang itu dia terutama kampanye ya, dia berkampanye, dia bercitra diri di situ, tapi kemudian itu di luar tim, relawan atau sebutan lainnya mungkin, mungkin itu bisa diatur lebih rigid gitu. Artinya seperti kayak Bawaslu ini nanti akan lebih bisa tegas dalam menegakkan aturan-aturan kepemiluan, begitu. Tidak gampang, karena memang itu yang selama ini menjadi celah menurut saya. Celah untuk digunakan peserta pemilu gitu. Dan kemudian yang kedua, saya kira pendidikan masyarakat ini saya kira nanti akan bisa menjadi diberikan porsi yang lebih, saya kira mungkin dari sisi regulasi lebih diperluas, terus kemudian
Sisi anggaran mungkin Pak. Nah, ini yang penting sebenarnya. Memang pendidikan politik bagi masyarakat itu di KPU maupun Bawaslu itu tidak terpatok oleh tahapan. Di luar pemilu pun mereka jalan sebenarnya. Gitu. Cuman memang asupan anggarannya mungkin yang terbatas, itu yang saya kira. Artinya sosialisasi pendidikan pemilih ini kan harus berkelanjutan, tidak musiman pemilu begitu loh. Jadi, itu saya kira yang penting untuk dilakukan bersama ke depan gitu. Baik, selanjutnya Mas, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, apa nih biasanya atau bagaimana yang harus dilakukan? Jangkauan saya pikir diperluas, optimalisasi materi yang disampaikan. Nah itu saya kira penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu bisa memperluas jaringan saya pikir. Terus kemudian pola komunikasi dengan simpul-simpul yang itu berpengaruh di masyarakat, saya pikir harus dijalin secara berkelanjutan, sustainable, dan itu dirawat menurut saya. Bukan hanya di partai politik jelas kan, partai politik jelas di situ. Tapi di luar itu mungkin dari simpul-simpul masyarakat, elemen-elemen masyarakat, ada ormas, ada organisasi profesi, ada warga pendidikan. Ini yang penting sebenarnya. Warga pendidikan, pelajar, mahasiswa ini sebenarnya harus bisa kejangkau semua. Dan itu kadang-kadang begini, untuk siswa itu kan pelajar ya terutama, kan belum 17 tahun. Dia ke depan akan 17 tahun dan dia akan menjadi pemilih untuk pemilu ke depan. Nah, orientasi kita sebenarnya jauh ke depan begitu. Nah, itu yang penting sebenarnya, karena yang akan mengelola negara, mengelola bangsa ini adalah generasi-generasi warga pendidikan, saya menyebutnya begitu gitu. Sekarang di pelajar maupun mahasiswa itu yang saya kira perlu pendidikan pemilih gitu. Jadi bisa dibilang harus ada edukasi yang lebih dalam, lebih detail lagi ya? Iya, ada perluasan. Sekarang sudah jalan, tapi saya pikir ada perluasan, ada optimalisasi begitu. Saya kira di beberapa elemen masyarakat yang dia punya kepedulian dengan kepemiluan, saya pikir sudah jalan dengan volunteering mereka gitu loh, dengan kesadaran sendiri mereka. Tapi memang jangkauannya memang terbatas. Oke, Mas Fendi, ada nggak sih atau pernah ditemukan nggak sih tim media atau teman-teman wartawan yang bisa dibilang ini memihak salah satu paslon dan itu dipublikasikan secara nyata, secara gamblang? Pernah ada temuan seperti itu nggak sih kalau di Pati sendiri? Di Pati relatif aman ya saya kira, karena ini yang kita ngomong yang di bawah PWI ya mungkin. Oh begitu. Karena sejak awal memang sudah kita diskusikan dengan teman-teman Pak. Jadi kita selalu menyampaikan bahwa dan membangun kesepakatan di situ bahwa media itu adalah bukan wasit, sekali lagi bukan wasit. Media itu adalah orang yang di tengah-tengah, tapi bukan wasit. Kalau wasit itu mungkin kayak Bawaslu, ini wasit gitu loh, karena dia punya kewenangan untuk memberi punishment gitu kan, memberi kartu kuning, kartu merah itu bisa gitu. Nah, kita tidak, kita itu ada orang yang di pinggir, tapi nyun sewu, kita itu lebih bisa memiliki pemahaman yang saya kira lebih dari yang lainnya untuk menyampaikan sesuatu yang itu bisa mencerahkan dan memberi nilai lebih. Makanya itu posisi kita itu di tengah. Ya ini kadang-kadang memang agak sumir, agak kagok kadang teman-teman itu. Nah, tapi kemudian kita bikin kesepakatan, pemahaman bersama bahwa oke lah, prinsipnya adalah kita melayani semuanya, baik itu peserta pemilu yang partai politik, perseorangan maupun paslon, kita lawan semuanya tanpa harus membedakan. Soal iklan ya, nah, ini juga kemarin sangat seru, ini kita diskusi juga itu, kita juga kemudian bikin koordinasi dengan Bawaslu Pati juga, dengan KPU juga, penyamaan persepsi bagaimana nanti kita kampanye yang sifatnya iklan di media massa itu juga kemudian kita
apa namanya, akhirnya teman-teman bisa lebih memahami regulasi yang diatur oleh KPU begitu, di Undang-Undang 7, terus kemudian di PKPU-nya, bahkan sekarang ada apa namanya surat edaran apa aja itu, dan saya kira teman-teman lebih hati-hati ini terus terang. Karena kemarin sempat begini, ada yang teman tanya itu, kebetulan belum masuk 21 Januari Pak, jadi belum masuk kampanye media gitu kan. Jadi gimana ini kalau pasang banner dulu? Ya nggak boleh, nggak boleh gitu. Kalau mungkin apa namanya, dia itu dalam posisi yang bukan peserta pemilu silahkan. Tapi kalau yang berposisi sudah peserta pemilu, nah ini nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Itu pun harus hati-hati. Ketika ada unsur citra dirinya, ya ini yang nanti apa khawatir kita disemprit oleh Bawaslu. Jadi belum pernah disemprit ya, Mas Fendi ya? Kebetulan jangan sampai. Dan jangan. Iya, itu yang di bawah naungan PWI, gitu ya. Karena untuk beberapa waktu yang lalu untuk di media sosial itu juga sempat ramai Pak untuk di Pati, karena ditemukan ada satu atau beberapa media yang bisa dibilang memihak, gitu. Tapi mungkin itu tidak di bawah naungan PWI, gitu ya Mas ya. Oke, siap. Jadi perlu saya tambahkan Mbak. Jadi, harus digaris bawahi lagi ya. Jadi ini era media daring ya, online ya. Ini yang kadang-kadang masyarakat masih, saya kira belum bisa membedakan, atau mungkin dia terlanjur banyak share yang diterima. Jadi website, jadi portal website itu sebenarnya tidak semuanya itu adalah media mainstream atau media massa. Jadi media massa itu adalah jelas, dia itu adalah bentuknya ada perusahaan pers, lembaganya jelas, badan hukum, lembaganya jelas, PT-nya juga harus jelas, PT yang bergerak dalam bidang media. Tidak boleh PT yang bergerak dalam bidang konstruksi, itu tidak bisa gitu. CV apalagi gitu. Nah, ini kadang-kadang masyarakat yang penting ada portal, ada www itu, kemudian di-share, dianggap media mainstream. Nah ini yang repot. Betul. Harus dicek dulu gitu, dia punya badan hukum atau tidak. Karena memang anggapan masyarakat kebanyakan seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik, nanti saya bakal bertanya mengenai aturan di media sosial ya Pak ya. Karena sekarang kita di era digitalisasi, jadi banyak sekali masyarakat yang tinggal asal posting, ada hoax dan lain sebagainya. Tetapi kita break dulu ya Pak ya. Nah, baik. Jadi untuk pemirsa yang pengen tahu seperti apa sih untuk aturan berkampanye atau para ini ya netizen untuk di sosial media, nanti akan kita temukan jawabannya sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng.